Halo semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Oke, kali ini saya akan kembali melakukan ulasan ya, video tentang saham pilihan secara teknikal. Nah, memang sebelumnya saya sudah sempat ulas di tanggal 21 Januari, IHSG sempat mengalami kenaikan. Namun sayang, ternyata di seminggu itu kita harus mengalami tekanan terlebih dahulu ya, sehingga mengakibatkan IHSG harus mengalami penurunan dan juga beberapa saham dalam ulasan tersebut kurang berjalan sesuai dengan skenario yang kita harapkan. Namun ternyata di akhir Januari sampai dengan awal Februari ini itu beda cerita nih. Ya, jadi IHSG ternyata menunjukkan kemampuannya untuk kembali mengalami kenaikan. Dan menariknya di penutupan 4 Februari ini sudah kembali menguji, ya kembali naik untuk menguji area resist. Ya jelas ini sangat menarik sekali untuk kita perhatikan lebih lanjut ya jika akhir nanti IHSG mampu nih melewati atau memecahkan fase konsolidasi atau sideways yang saat ini berlangsung sejak bulan Oktober 2021. Ya, dan kalau kita perhatikan secara teknikal teman-teman, ini sudah sempat diuji 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sekarang adalah yang kelima kali. Ya, dan secara teori teknikal, kalau resisten itu terus diuji, maka peluangnya untuk ditembus akan semakin besar. Ya, oleh karena itu kita harapkan bersama semoga skenario positif ini dapat berlangsung ya di minggu depan, sehingga mengakibatkan akan mayoritas saham-saham di IHSG akan mengalami kenaikan. Biasanya akan diikuti dengan big caps terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan second hander. Ya, sudah mulai kelihatan arus inflow-nya. Di sini juga bisa dilihat ya bahwa di IHSG sendiri ini sudah ada inflow asing ya, dan secara momentum sendiri garis MACD sudah mengalami golden cross dan terus mengalami peningkatan dengan adanya higher low ya di garis MACD. Jadi ini sangat positif sekali secara teknikal kalau saya bisa simpulkan ya. Semoga bisa berjalan sesuai dengan skenario kita. Oke. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman. Jadi di free channel Telegram tersebut, teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi, serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja dengan ulasannya. Terdapat kurang lebih 12 saham yang akan saya ulas pada video teknikal kali ini ya. Semoga pilihannya bermanfaat untuk membantu trading teman-teman semua. Cukup beragam ya pilihan sahamnya, jadi berbagai macam sektor. Ini semoga cukup menarik untuk kita tradingkan di perdagangan minggu depan. Oke, saham pertama saya akan ulas yaitu saham Medco, yaitu saham dari sektor oil and gas ya. Oke, sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Nah, sekarang secara teknikal ini kelihatan MACD terus bergerak naik ya, terus meningkat, mengalami peningkatan momentum. Di posisi terakhir yang sangat bagus adalah Medco ini sudah berhasil keluar dari major resist line-nya teman-teman semua ya. Jadi artinya sudah mematahkan fase turunnya. Dan sekarang tugas Medco tinggal bertahan saja. Ya, kita perhatikan tinggal bertahan saja dari tekanan. Dan saat ini memang kalau kita lihat ini memang sedang mengalami profit taking yang cenderung dilakukan oleh investor asing. Ya, namun menurut saya tidak menjadi sebuah masalah ya. Asalkan Medco secara teknikal mampu bertahan di atas level 550, maka peluangnya untuk terus mengalami kenaikan itu akan terus terbuka. Oleh karena itu strateginya teman-teman bisa antri di level kurang lebih 550 sampai 560 dengan stop loss di level 510. Dengan target price kita tempatkan di level resist kotak kuning yang saya gambarkan ini di level 640, kurang lebih seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan untuk risk entry Medco pada harga saat ini itu kurang lebih sekitar 8%, jadi cukup tinggi. Ya, sekali lagi perhatikan risk entry-nya sebelum nantinya teman-teman memutuskan untuk entry saham Medco. Kalau cerita ini berhasil, kalau Medco berjalan sesuai dengan skenario kita ya, didukung juga dengan cerita positif akuisisi ConocoPhillips kalau saya tidak salah, itu maka seharusnya Medco punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, untuk menuju ke area level resist kotak kuning yang saya gambarkan ini. Dan kalau dia berhasil mencapai level tersebut, saya perkirakan dia akan kembali mengalami koreksi sehat dan akan bisa bertahan dan kembali melanjutkan rally-nya. Ya, sangat didukung sekali saham-saham di IHSG itu dengan kenaikan IHSG. Kita harapkan bersama dengan adanya berita rilis GDP pada tanggal 7 Februari itu akan memberikan hasil yang positif sehingga bisa menjadi katalis yang kuat bagi investor untuk melakukan pembelian kembali di pasar modal khususnya saham, sehingga bisa mendorong IHSG untuk melewati fase sideways-nya dan kembali melewati all time high-nya ya, sehingga bisa terus melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, saham kedua yang akan saya ulas adalah saham Pegas. Ya, saham kedua dari sektor gas ya, sektor oil and gas. Saham ini sudah sempat saya ulas di video teknikal sebelumnya ya. Dan kalau diperhatikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini masih mengikuti skenario saya ya. Jadi MACD sudah bergerak mengalami penguatan. Kemudian secara volume sendiri ini memang sempat mengalami penurunan volume yang artinya memang saham ini sedang mengalami konsolidasi di tengah profit taking yang dilakukan oleh asing. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di ulasan sebelumnya, bahwa ketika Pegas ini berhasil melewati resist kotak kuning, maka akan langsung facing
ya resist kotak biru yang saya gambarkan ini. Dan ini cukup kuat teman-teman semuanya. Resist kotak biru ini cukup kuat sehingga wajar jika akhirnya Pegas harus mengalami tekanan dan mengalami koreksi. Namun berita baiknya terdapat perlawanan buyers ya di tanggal 3 Februari dan akhirnya sekarang Pegas kembali mampu terlihat bertahan di atas resist kotak kuning yang saat ini sudah menjadi support gitu ya. Dan tentunya akan membuka peluang kenaikan Pegas berikutnya dengan melewati resist kotak biru ini ya. Dan kalau dia bisa bertahan di atas level 1410, maka seharusnya akan membuka peluang swing up Pegas untuk naik lagi lebih tinggi ke level TP yang berikutnya. Oleh karena itu strategi yang paling nyaman untuk kita melakukan entry Pegas adalah dengan cara buy on breakout ya, level 1400. Jadi bisa tempatkan titik entry di level 1405 atau 1410 dengan stop loss di level 1325 dengan target price di level 1500 ya di resisten kotak kuning yang saya gambarkan ini, di mana risk entry Pegas pada level saat ini itu cukup rendah. Jadi cukup menarik untuk dipertimbangkan teman-teman untuk melakukan entry saham Pegas di perdagangan minggu depan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, saham berikutnya adalah saham dari perbankan yaitu BRIS. Saham yang sudah cukup lama tidak saya ulas ya teman-teman semuanya, karena memang kalau kita perhatikan secara teknikal ini sudah mengalami downtrend yang cukup panjang sejak bulan Juli 2021 ya, dimana sebelumnya sempat menjadi primadona nih karena kenaikannya luar biasa di tahun 2020. Namun sayangnya performanya di tahun 2021 justru sangat jeblok gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan berita baiknya adalah saat ini BRIS terus mengalami tekanan, namun dia terus mendekati area major downtrend lainnya ya. Dan kalau seperti ini secara teori teknikal, maka ini akan membuka peluang bagi BRIS untuk menembus atau melewati major downtrend ini, dan tentu saja secara teknikal ini akan membuka peluang rally-nya. Jadi harap diperhatikan ya, pergerakan BRIS harusnya masih menjadi daya tarik investor untuk melakukan akumulasi di saham ini ya. Kalau kita perhatikan secara teknikal dari sisi indikator MACD ini juga sudah bergerak naik, artinya memang mengalami peningkatan momentum yang menunjukkan minat bayar yang tinggi. Volume juga sempat tinggi ya di tanggal 3 Februari ya, di satu hari sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa mood buyer atau mood dari para pelaku pasar sudah mulai kembali ya, ingin melakukan akumulasi pada saham BRIS. Sehingga menurut view saya, menurut pengalaman saya, saham BRIS berpotensi sekali nih untuk bisa keluar dari fase downtrend lainnya. Jelas ini akan sangat menarik dan sangat perlu dukungan dari market, nuansa kondusif dari market. Jika ISG mampu break all time high-nya, maka saya cukup yakin BRIS juga akan terangkat gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memiliki saham BRIS bisa diperhatikan ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan bagi yang ingin entry bisa perhatikan strategi yang saya sampaikan ya. Jadi pada posisi saat ini untuk entry akan lebih bijak jika kita menerapkan strategi buy and breakout, yaitu di level 1645 tempatkan 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss di level 1570 dengan target price di level 1720 ya. Jadi target price-nya itu kurang lebih di level resist kotak hijau, belum terlalu jauh ya, karena memang ini adalah area yang cukup kuat teman-teman semuanya. Ini sempat diuji di Juni 2021 namun belum mampu ditembus ya, jadi cukup kuat untuk menjadi sebuah resist ya. Dan risk entry BRIS pada level saat ini itu cukup rendah ya, jadi memang cukup menarik juga diperhatikan nih untuk BRIS jadi pilihan trading teman-teman semua pada perdagangan minggu depan selain daripada Pegas ya. Dan kalau nantinya misalkan BRIS mampu bertahan di atas level resist kotak hijau ini ya, khususnya bisa bertahan di level 1730 supaya posisinya lebih baik, maka ini akan membuka peluang uptrend baru di saham BRIS ini ya. Dan tentu saja seperti saya bilang tadi, kalau ISG sudah bullish, maka mostly saham-saham 70% 80% juga akan mengalami bullish. Jadi sangat menarik sekali kalau kita perhatikan saham-saham yang bergerak dari bawah ya, dari channel bawahnya yang saat ini sedang downtrend itu berbalik arah, mengalami bottom reversal dan mengalami uptrend baru ya, sangat menarik sekali. Oke, berikutnya juga masih dari sektor perbankan yaitu saham Arto. Ya, saham perbankan Arto adalah salah satu saham yang menurut saya bergerak dalam fase strong uptrend yang kuat sekali ya. Sehingga memang menarik untuk kita perhatikan pergerakannya di minggu depan, dan saat ini Arto juga sudah menjadi salah satu market mover dengan market cap-nya yang besar seperti itu. Dan kalau kita perhatikan secara indikator MACD masih bergerak menurun, artinya memang masih ada peluang konsolidasi di Arto. Namun kelihatan investor asing masih cukup suka ya sama saham ini seperti itu teman-teman ya. Jadi masih terus melakukan akumulasi, sehingga menurut saya tren kenaikan Arto memang akan sulit mengalami penurunan. Ya, oleh karena itu menjadi salah satu saham yang bisa dipertimbangkan pada perdagangan minggu depan. Jadi untuk strategi entry saat ini, teman-teman bisa antri ya spekulatif buy di wilayah harga saat ini, yaitu kurang lebih di level 16.250 sampai 16.400. Jadi kurang lebih di level ini ya, kurang lebih di sini. Masih ada peluang bagi Arto untuk mengalami konsolidasi, mungkin bergerak menyamping dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Mungkin juga bisa menyentuh support lainnya baru kemudian mengalami kenaikan seperti itu. Jadi stop loss-nya bisa teman-teman tempatkan di level 15.350 dengan target price di level 19.300 ya. Dan risk entry Arto pada level harga saat ini cukup rendah ya, sekitar 5,8%. Jadi ini bisa menjadi salah satu saham yang dipertimbangkan untuk perdagangan minggu depan.
ya. Dan kalau teknikalnya jelas bagi saya view-nya adalah Arto masih akan bergerak positif ya. Kurang lebih masih akan mengalami kenaikan dan mungkin baru akan tertahan ketika dia menyentuh level 19.500 ini ya, menjadi area resist yang sangat kuat bagi Arto untuk dilewati. Oke, kurang lebih begitu untuk Arto. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu Cash. Ya, salah satu saham second liner yang menurut saya potensi outperform di perdagangan minggu depan ya. Karena sudah kelihatan dari teknikalnya sudah menunjukkan sebuah sinyal yang positif ya. Teman-teman mulai perhatikan MACD sudah bergerak mengalami kenaikan. Perhatikan juga dia sudah sempat mengalami lonjakan tinggi di Oktober 2021 sampai dengan November 2021, namun sayang tidak mampu bertahan ya sampai di penghujung tahun 2021. Volume tekanannya cukup tinggi, namun pelan-pelan sudah mulai mereda, artinya seller sudah mulai berkurang minyaknya dan terbukti sudah mulai adanya akumulasi dengan peningkatan minat buyer seperti itu, sehingga mampu mengangkat harga saham Cash untuk keluar dari resist trendline-nya. Dan ini jelas sebuah sinyal teknikal yang menarik untuk kita perhatikan bahwa nanti apabila Cash mampu kembali melewati RSS berikutnya, maka bukan tidak mungkin saham ini akan kembali memasuki fase uptrend-nya. Ya, kalau saya tarik garis lebih panjang, Cash memiliki peluang swing up yang tinggi ya, kembali untuk bisa menguji level resist sebelumnya yang belum mampu ditembus nih di level 466 kurang lebih. Ini akan kembali berpotensi diuji oleh Cash kalau memang ISG kembali mengalami bullish ya. Sangat menarik sekali saham kecil ini karena cukup lincah pergerakannya, jadi bisa diperhatikan pada perdagangan minggu depan. Nah, untuk positioning saat ini karena Cash sedang mengalami konsolidasi, maka strategi yang terbaik untuk kita terapkan adalah buy on breakout teman-teman semuanya di level 262. Jadi bisa tempatkan titik entry itu di level 264 sampai dengan 266 dengan stop loss di level 234 dengan target price di level 304 ya, kurang lebih di level RSS kotak kuning yang saya gambarkan ini. Namun perlu diperhatikan bahwa risk entry Cash pada harga saat ini itu sangat tinggi sekali ya, saya hitung kurang lebih sekitar 11,4%. Jadi risk entry-nya sangat tinggi sekali, jadi hanya untuk teman-teman yang memiliki risk profile high ya, yang memang berani mengambil risiko untuk mengalami loss dengan nominal yang besar. Jadi kalau bagi yang risk profile rendah, sebaiknya menghindari saja saham Cash ya, karena memang akan menimbulkan volatilitas yang cukup tinggi. Namun antara risk dan rewardnya menurut saya bisa dipertimbangkan ya bagi teman-teman yang memang risk taker ya. Silakan entry tapi kurangi dananya ya, jangan terlalu besar. Jadi kalau memang ingin mengambil saham-saham yang high risk ya, maka sebaiknya dana belinya dikurangi seperti itu. Jadi untuk mengurangi potensi nominal loss yang bisa kita terima. Oke, demikian untuk saham Cash. Sekarang berikutnya saya akan masuk ke saham AMRT. Ya, saham AMRT juga sudah mengalami katalis positif dengan masuknya ke dalam indeks LQ45 atau IDX 30 ya kalau saya tidak salah ingat. Dan sejak saat itu perhatikan ini kalau nggak salah pengumumannya di sekitar akhir Januari ya teman-teman ya, langsung mengalami inflow ya. Jadi ini memang langsung menarik perhatian karena berhasil masuk ke indeks LQ45 dan juga IDX 30 sehingga otomatis menjadi salah satu saham yang potensi dimiliki oleh fund manager ya, oleh institusi seperti itu. Dan kelihatan memang secara teknikal sudah terkonfirmasi ya, berhasil keluar dari resist lainnya itu di sekitar tanggal 27 Januari itu ya, dengan peningkatan volume. Dan menariknya sekarang MACD sedang bergerak sangat menguat dan mampu melewati center line, sehingga memang sangat wajar sekali bagi AMRT kalau mengalami konsolidasi terkoreksi seperti itu ya. Dan perkiraan saya mungkin masih akan sedikit turun sedikit lalu kemudian mengalami sideways ya, mengalami pergerakan menyamping sebelum nanti ada yang mengalami kenaikan kembali. Dan menariknya saham ini memang sedang terus diakumulasi oleh asing ya. Perhatikan ini sejak terjadi di sekitar Desember 2021 sampai dengan Januari ya. Jadi memang asing cukup suka sama saham ini ya, mungkin karena memang bisnisnya retail dan masih terus bertumbuh perusahaannya, ditambah lagi masuknya MRT ke indeks LQ45 dan juga indeks 30 tentu menambah inflow lagi ya, katalis positif bagi masuknya dana ke dalam saham ini. Sehingga saya perhatikan kalau saham ini mampu bertahan ya di tengah-tengah konsolidasi sehatnya, maka teman-teman bisa melakukan pembelian nih. Jadi strateginya adalah bisa melakukan pembelian di area buy kurang lebih 1210 sampai 1230 dengan stop loss di level 1145 dengan target price di level 1330 ya. Dan untuk risk entry saat ini cukup moderate ya, jadi bisa diperhatikan. Dan kalau misalnya nanti mampu AMRT melewati level resist minornya, maka bukan tidak mungkin AMRT akan mengalami fase uptrend barunya ya. Perhatikan saham ini karena memang cukup menarik karena sudah mendapatkan inflow dengan masuknya ke dalam indeks. Oke, nah berikutnya kita masuk ke dalam saham perbankan lagi, yaitu BBNI. Nah BBNI adalah salah satu saham yang juga saya bahas pada video teknikal sebelumnya ya. Saya katakan ketika BBNI nanti mampu melewati level resist kotak birunya, maka dia akan mengalami peningkatan yang kuat dan terbukti ya. Meskipun pada video teknikal sebelumnya sayangnya BBNI harus mengalami drop terlebih dahulu ya di sekitar tanggal 29 Januari
sehingga menggagalkan rencana trading kita ya. Namun sekarang diberikan kesempatan kedua nih teman-teman ya, dengan penembusan resistance kotak biru ini dan mengalami konsolidasi, namun berhasil bertahan dan kelihatan lagi akan mengalami peningkatan ya. Ditunjukkan dengan garis MACD yang masih bergerak mendatar. Artinya memang tekanan seller tidak begitu kuat untuk menekan harga saham BBNI, hanya paling peluangnya akan mengalami konsolidasi di tengah-tengah kenaikan daripada inflow asing. Jadi memang ini sangat menarik sekali kalau kita perhatikan pergerakan ke depannya. Ya strateginya mudah saja, simpel saja ya, karena BBNI di mana dari sisi teknikal kelihatan mampu bertahan di level support kotak birunya yang sebelumnya adalah resist, maka strateginya adalah bisa dilakukan entry buy itu di level 7275 menurut saya ya, dengan stop loss di level 7100, dengan target price di level 7550, dan untuk risk entry saat ini kita ambil tipis saja risikonya ya, karena memang pergerakannya tipis di sini ya, di wilayah harga saat ini cukup tipis. Jadi ini memang memberikan risk reward yang rendah, namun menarik dilakukan entry untuk trading. Karena apabila nanti misalnya BBNI mampu melewati resistance kotak kuningnya, maka saham ini punya peluang yang cukup besar menurut saya teman-teman semua ya, untuk bisa terus naik ke level resistance kotak biru yang besar ini ya, menjadi target price kita untuk jangka menengah BBNI ya. Sebagai salah satu saham big caps yang juga sedang menjadi incaran investor asing ya, karena memang kinerjanya sangat bagus ya, melampaui ekspektasi. Ini juga menjadi salah satu katalis yang cukup positif untuk saham BBNI. Jangan lupa ketika nanti kita memasuki musim dividen, seharusnya BBNI juga adalah salah satu saham yang bisa membagikan dividen dalam jumlah besar, karena kinerja mereka cukup bagus pada tahun 2021. Jadi memang kalau dia mampu secara teknikal melewati dan bertahan di atas level 7650 ya, secara teknikal, maka seharusnya peluang untuk naik ke level 8000 tidak sulit bagi BBNI. Jadi memang merupakan salah satu saham big caps yang menurut saya punya potensi yang cukup bagus di tahun 2022 untuk mengalami outperform di harga sahamnya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam sektor saham lainnya yaitu BRMS. Ya, kita masuk ke sektor logam dan minerals. Nah, teman-teman mungkin yang aktif di berbagai macam grup saham pasti sudah tahu lah ya story dari BRMS ya. Story memang sedang sangat bagus sekali ya, melakukan ekspansi di mana-mana dan juga diikuti dengan kinerjanya yang terus membaik seperti itu. Jadi menjadi salah satu anak perusahaan bumi yang cukup perform di tahun 2022. Ya, dan dari sisi story-nya ini juga cukup bagus dengan terapresiasi harga sahamnya ya, kelihatan terkonfirmasi dari sisi teknikalnya mengalami breakout resist dan kembali bertahan di atas support resist lainnya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal, ini kalsium masih sedang mengalami flat line, volume juga mengalami penurunan, sebelumnya mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan. Jadi tengah akumulasi daripada investor asing. Ya, jadi kalau saya perlu perhatikan, memang ini masih ada sedikit peluang bagi BRMS untuk mengalami konsolidasi. Ya, jadi konsolidasinya tidak begitu lama, sehingga tentu ini menjadi peluang bagi kita juga untuk melakukan entry nih teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan entry, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk melakukan entry di BRMS. Karena masih ada kelihatan masih ada sedikit peluang konsolidasi minor sebelum nanti BRMS untuk kembali mengalami kenaikan. Jadi strateginya seperti apa? Teman-teman bisa entry buy di level 133 sampai dengan 134. Dengan stop loss di level 126, dengan target price kita tempatkan masih di level kurang lebih di resist kuat ini di level 144. Dan untuk risk entry BRMS saat ini kabar baiknya adalah moderat ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua melakukan trading pada minggu depan seperti itu. Karena terlihat di sini kalau kita tarik lebih lanjut ya, ini sudah jelas saham BRMS memasuki fase uptrendnya, cuma memang dengan volatilitas yang cukup tinggi. Dan kenapa saya sampaikan pada video kali ini? Karena kalau kita lihat pada vertikal kali ini BRMS sudah berhasil keluar dari resist kotak birunya ya, kemudian mengalami tekanan ya untuk menguji kembali resist line ini menjadi support dan terlihat mampu bertahan teman-teman semuanya. Artinya saham ini akan mengalami percepatan uptrend karena dia sudah berhasil keluar dari upper line-nya ya, dan ternyata mampu bertahan, maka ini akan membuka peluang bagi BRMS untuk mengalami percepatan uptrend. Dan kalau sudah memasuki fase percepatan uptrend, maka bukan tidak mungkin ya, BRMS akan mengalami kenaikan yang cukup kuat ke depannya. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke saham lain dari sektor media ya, yaitu Mahakam Media. Saham ABA ya, ini juga menarik sekali kalau kita perhatikan indikator MACD sudah bergerak naik ya, meningkat dengan sangat kuat dengan adanya higher low. Saham ini juga sebelumnya sempat mengalami tekanan yang kita perhatikan ya, sejak bulan Agustus 2021 terus mengalami downtrend ya. Model-modelnya mirip bearish seperti itu ya. Namun positioningnya lebih baik daripada bearish ya, sudah sempat saya ulas juga di channel Telegram. Oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update lebih cepat, bisa join di free channel Telegram saya ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, untuk link joinnya bisa dicek di deskripsi video ini. Ya, sudah tahu bahwa saya sudah sempat membahas mengenai ABA ya, dan sudah sempat saya katakan bahwa ABA ini berpotensi mengalami breakout resist lainnya seperti itu, dan terbukti dia berhasil mengalami breakout. Dan sekarang adalah tugas bagi ABA untuk bertahan di atas level resist line ini, dan kalau dia mampu bertahan, maka saya cukup yakin ABA akan berpotensi untuk memasuki fase rally barunya. Ya, jelas ini sangat menarik sekali kita perhatikan. Ingat sekali lagi bahwa
ketika ISG mengalami bullish, bersirkulasi di fase sideways dan mengalami breakout time high, maka mostly secara mayoritas saham-saham akan bergerak bullish juga teman-teman semua ya. Dan yang akan mendapatkan jackpot terbesar adalah ketika teman-teman melakukan pembelian di harga bawah. Untuk saham-saham yang tadinya downtrend kemudian berubah trennya menjadi uptrend. Ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Ya, perhatikan lebih lanjut dari sisi volume sendiri sempat mengalami volume yang meningkat sangat pesat ya di kurang lebih Juli 2021, kemudian mengalami penurunan terus-menerus yang artinya memang mengalami penurunan minat buyer ya dan mengalami peningkatan minat seller. Namun kelihatan kembali di positioning sekitar akhir Januari ya sudah mulai mengalami peningkatan buyer. Jadi kelihatan secara teknikal sudah terkonfirmasi penebusan daripada downtrendnya seperti itu. Nah, dan sekarang strategi seperti apa? Jadi posisi saat ini sedang mengalami konsolidasi, maka strategi yang paling bijak adalah kita melakukan buy on breakout. Ya, buy on breakout di level 354, tepatkan 1 atau 2 tick di atasnya dengan level stop loss di level 328 dengan target price di level 406 ya, dan untuk risk entry saat ini cukup menarik, masih sekitar 7,8%, masih moderate ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk teman-teman melakukan entry di saham ABA. Ya, dan jika analisa saya ini benar dan ABA mampu bertahan di atas level 384, maka saham ini berpotensi mengalami rally yang cukup panjang seperti yang terjadi sebelumnya. Ya, karena saham ini termasuk saham yang small cap sehingga pergerakannya cukup mudah digerakkan oleh market maker semuanya. Kalau terkonfirmasi maka otomatis menandakan bahwa market maker masuk ke dalam saham ini dan saham ini memiliki peluang untuk mengalami big jackpot. Oke, bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua melakukan trading pada perdagangan minggu depan. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham LPPF. Oke, saham LPPF ya. Ini juga secara garis MACD sudah mengalami golden cross ya, menarik sekali artinya mengalami peningkatan momentum. Tinggal kita harapkan ini bisa terus mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi indikator price action ya, ini sudah mengalami konsolidasi di mana memang kelihatan bahwa beberapa waktu yang lalu sempat mengalami aksi jual asing ya. Kalau saya boleh simpulkan sebenarnya yang menjadi penyokong daripada LPPF adalah investor domestik teman-teman semuanya. Jadi asing melakukan penjualan namun investor domestik melakukan perlawanan sehingga LPPF bisa mengalami peningkatan harga. Dan sekarang kenapa saya katakan ini menarik? Karena LPPF kalau kita panjangkan chartnya ya, ini jelas mengalami fase uptrend teman-teman semuanya. Dan saat ini hanya mengalami konsolidasi saja. Dan kalau boleh saya sedikit berikan tips ya, perhatikan di sini. Ya, ini juga sedang mengalami konsolidasi kan dengan pola yang kurang lebih sama. Jadi berpotensi sekali bagi LPPF ya untuk mengulang ceritanya. Dan dengan pola yang lebih besar, maka kemungkinan besar apabila LPPF mampu breakout level konsolidasinya ini akan naik lebih kencang lagi teman semuanya. Di sini pun di sekitar bulan Oktober 2021 ini mengalami breakout dan berhasil menguat cukup lama ya sampai dengan tanggal 23 November 2021. Jadi kenaikannya ini cukup impresif. Jadi kita bisa perhatikan apabila cerita ini kembali berulang di saham LPPF maka bukan tidak mungkin dia akan mengalami rally yang cukup panjang ya. Kita tentu harapkan juga katalis fundamental bisa segera terupdate di saham LPPF ya. Kita harapkan kinerja akan bagus sehingga ini menjadi katalis yang positif lagi karena bagaimanapun LPPF itu sebelumnya sempat drop karena memang kinerjanya kurang bagus. Jadi kalau misalkan kinerja kembali mengalami turnaround, maka saya cukup yakin bahwa ini akan menjadi katalis yang kuat untuk mendatangkan inflow di saham LPPF ya, sehingga dia bisa kembali dilirik oleh institusi, sehingga inflow-nya bisa semakin besar. Oke, jadi strateginya pada saat kondisi saat ini di tengah-tengah fase konsolidasi adalah dengan cara buy and breakout, ya di level 3970 dengan stop loss di level 3780 dan target price di level kurang lebih 4400 ya, kurang lebih di level resistance kotak biru ini. Dengan list entry pada positioning LPPF saat ini dengan cara buy and breakout ini masih cukup rendah ya, kurang lebih saya hitung di level 5%. Jadi ini cukup menarik sekali. Kita bisa coba untuk melakukan trading di saham LPPF pada perdagangan minggu depan. Oke, demikian untuk LPPF. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu BRPT. Kelihatan ya teman-teman ya, cukup beragam ya saham yang saya rekomendasikan dari hasil screening saya pada video kali ini. Ini menunjukkan bahwa pola inflow itu sudah mulai berlangsung ya, khususnya di saham-saham second liner. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti secara mayoritas itu saham-saham di ISG sudah mulai mengalami peningkatan. Artinya memang sudah tanda-tandanya bagi ISG untuk mengalami penaikan yang cukup kuat berikut. Jadi tidak hanya dimotori oleh big caps. Kalau hanya oleh big caps maka itu kurang kuat. Harus didukung oleh kenaikan mayoritas daripada saham-saham yang ada di ISG ya. Dimulai dari big caps sampai diikuti oleh second liner. Kalau misalnya bisa 70%-80%, maka ini akan mendorong kenaikan ISG lebih prudent ke depannya. Dan ini sudah kelihatan dari screen saya, ini cukup banyak saham-saham dari berbagai multisektor yang mengalami apresiasi, sehingga menunjukkan sinyal yang cukup menarik kita perhatikan akan bergerak positif ke depannya. Oke, strategi untuk BRPT seperti apa? Ya, ini baru saja mengalami penembusan resist line yang cukup kuat sebelumnya ya. Meskipun secara tren jangka panjang, saya masih bisa lihat bahwa saham ini memang masih berada dalam fase turunnya.
Sehingga memang peluang yang bisa saya sampaikan di video kali ini untuk BRPT adalah mengalami swing up nih. Ya, peluang jangka menengahnya mengalami swing up untuk menguji level resist lainnya seperti itu. Nah, di video kali ini strategi kita adalah sebagai berikut. Ya, dengan cara antri, ya, bisa melakukan antri buy di kurang lebih level 920 sampai 925 dengan stop loss di level 865 dengan target price di level Rp1.000, ya. Dan menariknya pada level entry saat ini itu bisa saya simpulkan risk entry BRPT hanya sekitar 6,4%, jadi cukup medium, ya, cukup moderate, bisa dipertimbangkan. Dan kalau diperhatikan dari sisi indikator lainnya seperti misalkan volume, ini sangat positif sekali, ya, dia naik dengan peningkatan volume, dan pada saat berikut juga volume yang membesar ditengarai dengan peningkatan momentum pada garis MACD menunjukkan memang dorongan buyer cukup besar ya di saham ini. Jadi seharusnya memang cukup positif. Jadi kesempatan untuk pullback segera dimanfaatkan ya kalau bisa teman-teman semuanya, karena mungkin hanya akan sebentar mengalami pullback untuk kemudian dia mengalami swing up. Dari sisi historikalnya sejarah BRPT memang selalu seperti itu ya, setiap kali mengalami pullback yang terdiri dari support kuat dia akan mengalami swing up yang cukup kuat. Cuma memang masih akan kemungkinan tertahan di level resistance ini teman-teman semuanya, karena ini cukup kuat untuk diuji ya, sehingga bisa dijadikan sebagai TP teman-teman nanti berikutnya ketika saham BRPT kembali menunjukkan kenaikannya seperti itu. Oke. Demikian untuk BRPT, saya lanjutkan ke saham terakhir dari video ulasan teknikal kali ini, yaitu MPPA, yang menurut saya akan menjadi salah satu kuda hitam kalau misalkan analisa saya benar gitu ya, kalau mereka mendukung dengan aura bullish yang kondusif seperti itu. Kalau kita perhatikan mungkin bagi teman-teman banyak yang nonton video ini yang mungkin memiliki saham MPPA, mungkin cukup gelisah dengan penurunan dari saham ini secara berkelanjutan ya. Ini sejak bulan September 2021 terus-menerus mengalami penurunan ya. Begitu juga dengan induknya itu multipolar gitu ya. Namun ternyata di sekitar akhir Januari 2022 sudah mulai kelihatan bottomnya nih teman semuanya, sudah mulai kelihatan bottomnya. Ini memang ternyata mampu bertahan di level support ini teman semuanya. Dia sudah berhasil tembus level support yang saya buat, namun ternyata penembusannya tidak bertahan lama. Jadi memang ini sangat menarik sekali. Ya, saya perhatikan secara teknikal artinya ada indikasi yang kuat dari perlawanan buyers untuk melakukan akumulasi saham ini. Ya, ini terkonfirmasi dari sisi indikator volume nih. Perhatikan teman-teman ya. Jadi ketika dia turun di tanggal kurang lebih 28 Januari ini volumenya sangat besar sekali. Ya, ditutup hijau dengan volume yang sangat besar sekali. Yang menunjukkan bahwa pelaku pasar sudah mulai berani melakukan pembelian. Sedikit cerita bahwa memang ada seller kuat ya, yaitu pemilik saham depan MPPA, yaitu PT Anderson yang memang melakukan penjualan ya. Entah apa tujuannya, tapi memang mereka mau keluar dari saham MPPA ini dan terus-menerus melakukan penjualan secara masif. Ya, jadi mungkin setelah mereka melakukan penjualan sudah selesai ya, mungkin barangnya sudah mau habis. Nah, sudah mulai ada buyers yang siap-siap menampung penjualan mereka dan mulai melakukan akumulasi di saham PPA, memanfaatkan penurunan yang tajam ya. Tajam sekali penurunan teman-teman semuanya. Di bulan September masih di level sekitar 1000 lebih, sekarang turun ke level sampai hampir 300 ya. Jadi cukup jauh sekali penurunannya. Jadi pasti ada teman-teman mungkin yang nonton video ini yang memiliki saham PPA. Kita doakan bersama semoga ini ke depannya bisa mengalami kenaikan kembali. Ya, secara teknikal bisa saya simpulkan bahwa ini positif ya. Sinyalnya sangat positif, tone-nya sangat positif, dengan harapan adalah dia harus mampu melewati multi resist line yang saya gambarkan ini teman-teman semuanya. Kalau nanti MPPA mampu melewati resisten ini, maka saya cukup yakin dia akan bergerak dengan kenaikan swing up yang cukup kuat untuk menguji level resist kotak kuning ini yang bisa dijadikan sebagai TP berikutnya. Ya, namun ini masih menjadi sebuah teori teknikal. Ya, kita harus lihat kembali bagaimana pergerakan MPPA di perdagangan minggu depan. Namun pada penutupan per Februari bisa terlihat bahwa ini sudah cukup positif ya. Jadi ketika MPPA menguji level resist kotak kuning, kemudian mengalami koreksi, mengalami rejection down, namun ternyata mampu bertahan, ya, mampu kembali dilawan oleh buyer dan kembali mengalami penguatan dan kembali dalam posisi untuk menguji resist. Ya, kalau resist terus diuji maka peluang ditembusnya semakin besar teman-teman semuanya. Jadi sangat menarik kita perhatikan pergerakan PPA di pergerakan minggu depan. Apabila ISG bullish, ya, apabila ISG berhasil melewati all time high-nya, maka saya cukup yakin inflow akan cukup jelas untuk masuk ke dalam saham MPPA ini untuk bisa mengangkat harga sahamnya. Dan kalau dia kembali masuk ke dalam fase konsolidasi lebarnya, berarti peluangnya MPPA ya setelah jangka menengah panjang itu bisa kembali naik nih teman-teman semuanya. Setidak-tidaknya itu untuk menguji kembali level 650 ya, itu secara jangka menengah panjang di tahun 2022 ini. Jadi kalau memang semuanya kondusif, semuanya berjalan sesuai dengan skenario kita, maka bukan tidak mungkin secara jangka menengah panjang MPPA bisa kembali menguji level 650. Jadi semoga bagi teman-teman yang nyangkut di saham MPPA ini bisa diberikan jalan keluar yang baik. Lalu untuk strategi entry sendiri seperti apa? Nah, teman-teman bisa beli ketika MPPA breakout level 314 ya, tempatkan 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss di level 284. Jangan target price masih saya tempatkan itu di level setengah ini ya, di level middle line ini di level 354. Dan kalau misalkan nanti MPPA mampu bertahan di atas level 354, maka bukan tidak mungkin saham ini akan terus naik ya, menguji level resist kuncinya di level sekitar 412 seperti itu.
Nah, namun perlu diperhatikan bahwa untuk risk entry MBPA pada level harga saat ini itu resikonya sangat tinggi sekali ya. Saya hitung di level 10,1%. Jadi sekali lagi hanya untuk teman-teman yang memiliki risk profile high, hanya untuk yang risk taker saja. Dan kalau memang ingin beli saham ini, maka kurangi modal belinya ya agar bisa menghindari potensi nominal loss yang besar. Oke, demikian kurang lebih untuk ulasan 12 saham dari saya ya. Dijadikan panduannya secara positif teman semuanya. Tonton kembali ulasan dari awal hingga akhir, ambil edukasi-edukasi teknikalnya, tidak hanya rekomendasi untuk tradingnya saja, bisa ditonton berulang penjelasan saya sehingga nantinya analisa teknikal teman-teman semua juga bisa berkembang lebih baik lagi ya, sehingga bisa lebih paham tentang analisa teknikal. Silahkan dilihat kembali video-videonya dan juga bisa nonton juga video-video saya lainnya di playlist yang sudah saya sediakan di channel saya. Silahkan dicari saja edukasi teknikal. Ya, bisa ditonton berulang-ulang kali dan dapatkan edukasi teknikalnya. Kita harapkan bersama semoga di perjalanan minggu depan benar-benar positif ya. Dengan adanya rilis GDP pada tanggal 7 Februari 2022, kita harapkan itu akan membawa kabar yang positif bagi market dan bisa mendorong inflow yang lebih besar lagi ke negara kita. Karena bagaimanapun tahun 2022 sejujurnya tidak begitu gampang karena The Fed, Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga sebanyak 5 kali. Jadi mungkin tahun ini akan penuh dengan volatility. Namun kita maksimalkan semaksimal mungkin ketika IHSG berhasil break all time high-nya, setidaknya IHSG akan masuk dalam fase bullish yang baru nanti akan mengalami konsolidasi. Jadi selama fase bullish itu bisa dipertahankan, kita maksimalkan keuntungan kita dengan mencari saham-saham yang sedang bergerak di wilayah bawah dan mampu mengalami bottom reversal. Sehingga kenaikannya, swing up-nya akan cukup deras dan semuanya akan cukup kuat untuk mencapai level TP yang cukup besar. Oke, demikian ulasan saya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini ya, mohon bantuannya, dukungannya untuk like, subscribe dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan menonton video-video saya yang lainnya dan menyampaikan komen ya pada video saya agar bisa kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih atas waktunya dan see you in the next video.